Ada titik dalam hidup di mana kamu tidak lagi merasa ingin menang. Kamu hanya ingin berhenti sebentar. Berhenti dari rasa capek yang tidak kelihatan oleh siapapun. Bukan karena kamu lemah, bukan juga karena kamu tidak sanggup. Tapi karena lelah itu akhirnya sampai ke tempat paling dalam. Ke pikiran, ke hati, ke bagian diri yang selama ini kamu paksa untuk tetap kuat. Di titik ini, bangun pagi terasa berat. Bukan karena kurang tidur, tapi karena pikiran sudah lebih dulu capek sebelum hari dimulai. Kamu tetap bergerak, tetap menjalani rutinitas, tapi rasanya seperti berjalan sambil menyeret diri sendiri. Dan anehnya, tidak ada yang benar-benar tahu. Orang melihatmu baik-baik saja. Mereka melihatmu masih tersenyum, masih menjalani hari, masih terlihat kuat. Padahal yang tidak mereka lihat adalah betapa seringnya kamu menahan napas agar tidak runtuh. Lelah seperti ini sering membuat orang salah paham. Banyak yang mengira lelah adalah tanda kegagalan. Padahal kenyataannya, lelah justru bukti bahwa kamu sudah berjalan cukup jauh. Orang yang diam di tempat tidak akan pernah tahu rasanya capek. Yang merasa lelah adalah mereka yang terus melangkah, yang mencoba, yang bertahan, yang menolak menyerah meski jalannya tidak mudah. Masalahnya, di saat lelah datang, pikiran mulai berbisik hal-hal berbahaya. Sudah cukup sampai di sini. Untuk apa diteruskan kalau hasilnya begini-begini saja? Bukankah berhenti akan membuat semuanya lebih ringan? Bisikan itu terdengar masuk akal saat kamu capek. Karena lelah punya kemampuan untuk mengaburkan tujuan. Ia membuat kamu lupa seberapa jauh kamu sudah melangkah dan hanya fokus pada betapa berat langkah berikutnya. Disinilah banyak orang akhirnya berhenti. Bukan karena mereka tidak mampu sampai, tapi karena mereka mengira lelah adalah tanda bahwa mereka seharusnya berhenti. Padahal, tidak semua berhenti itu benar. Ada berhenti yang memang dibutuhkan. Dan ada berhenti yang sebenarnya adalah penyesalan yang ditunda. Lelah tidak pernah datang di awal perjalanan. Ia selalu muncul di tengah. Artinya, kamu sudah melewati fase paling sulit, memulai. Kamu sudah bertahan lebih lama dari yang kamu kira. Dan kamu sudah menjadi versi diri yang lebih kuat dibanding saat pertama melangkah. Kalau hari ini kamu lelah, itu bukan berarti kamu kalah. Itu berarti kamu sudah berjuang. Dan ada satu hal penting yang sering kita lupakan saat capek. Menyerah itu keputusan, bukan kondisi. Sedangkan lelah hanyalah perasaan. Perasaan bisa berubah. Ia bisa reda jika kamu memberi waktu. Ia bisa ringan jika kamu berhenti sebentar untuk bernapas. Tapi keputusan menyerah, sekali diambil, seringkali membawa penyesalan yang lebih panjang daripada rasa capek itu sendiri. Jadi jika hari ini kamu ingin berhenti, coba jujur pada diri sendiri. Apakah kamu benar-benar sudah sampai atau kamu hanya sedang sangat lelah? Karena ada perbedaan besar di antara keduanya. Berhenti karena sudah sampai adalah kemenangan. Berhenti karena lelah, seringkali hanyalah cerita yang terputus di tengah jalan. Dan perjalananmu terlalu berharga untuk diakhiri hanya karena kamu butuh istirahat. Ada fase di perjalanan ini yang lebih melelahkan daripada rasa capek itu sendiri. Yaitu saat kamu tetap berjalan, tapi tidak ada satupun yang benar-benar melihatmu. Kamu melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Bekerja, berusaha, bertahan, memperbaiki diri. Namun kali ini berbeda. Tidak ada pujian, tidak ada sorakan, bahkan tidak ada yang bertanya apakah kamu baik-baik saja. Di awal mungkin masih ada yang mendukung, masih ada yang menyemangati, memberi kata-kata manis, atau sekedar percaya. Tapi seiring waktu, satu persatu suara itu menghilang. Bukan karena kamu berubah menjadi buruk, melainkan karena perjuangan panjang jarang menarik perhatian. Orang lebih suka melihat hasil akhir. Mereka hadir saat cerita sudah hampir selesai, bukan ketika kamu masih bergulat dengan proses yang sunyi dan penuh ketidakpastian.
Dan disitulah hatimu mulai terasa berat. Bukan karena beban kerja yang bertambah, tapi karena rasa sepi yang menyelip di antara usaha-usaha yang tidak dihargai. Kamu mulai bertanya dalam hati, kalau tidak ada yang peduli, untuk apa aku terus berjuang? Pertanyaan ini bukan muncul karena kamu haus pujian, melainkan karena manusia pada dasarnya ingin diakui, ingin tahu bahwa apa yang ia lakukan ada artinya. Tidak didukung itu menyakitkan, tapi tidak dilihat sama sekali jauh lebih menyakitkan. Karena seolah-olah semua usaha ini terjadi di ruang kosong, tanpa saksi, tanpa jejak, tanpa nilai. Kamu mulai tersenyum lebih tipis, bukan karena bahagia berkurang, tapi karena kamu belajar menahan segalanya sendiri. Cerita-cerita yang dulu ingin kamu bagikan, kini hanya kamu simpan dalam diam. Dan anehnya, kamu tetap berjalan, meski setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Karena ada bagian dalam dirimu yang menolak menyerah, meski bagian lainnya sudah sangat ingin berhenti. Di fase ini banyak orang jatuh, bukan karena gagal, tapi karena kelelahan emosional yang tidak pernah diberi ruang. Kamu sadar bahwa dukungan dari luang itu penting, tapi kamu juga mulai mengerti satu hal yang pahit. Tidak semua perjuangan akan ditemani, tidak semua jalan akan ramai, dan tidak semua usaha akan disaksikan. Namun justru disinilah karaktermu ditempa, saat kamu tetap melangkah meski tidak ada yang bertepuk tangan. Saat kamu terus bergerak bukan karena pujian, melainkan karena kamu tahu berhenti sekarang akan mengkhianati semua langkah sebelumnya. Kesunyian ini bukan hukuman, ia adalah ujian kejujuran. Ujian tentang seberapa kuat alasanmu bertahan ketika semua suara luar menghilang. Jika hari ini kamu merasa berjalan sendirian, ingat satu hal. Banyak perjalanan besar memang ditempuh dalam sepi. Dan seringkali, orang-orang yang paling kuat adalah mereka yang belajar menyemangati diri sendiri ketika dunia diam. Mungkin tidak ada yang berkata, "Aku bangga padamu." Mungkin tidak ada yang mengerti betapa beratnya hari-harimu. Tapi itu tidak menghapus nilai dari perjuanganmu. Karena suatu hari nanti, saat hasilnya mulai terlihat, orang-orang akan datang dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa sampai sejauh ini?" Dan kamu akan tahu jawabannya. Karena kamu terus berjalan, bahkan ketika tidak ada satupun yang bertepuk tangan. Ada satu momen yang hampir tidak pernah disadari orang lain, tapi sangat menentukan bagi siapapun yang sedang berjuang. Momen ketika kamu masih berjalan, namun keyakinanmu mulai tertinggal beberapa langkah di belakang. Bukan karena kamu berhenti percaya pada diri sendiri sepenuhnya, melainkan karena terlalu lama berjalan tanpa kepastian. Terlalu lama berharap tanpa tahu kapan akan sampai. Di titik ini, lelah tidak lagi datang sebagai rasa capek di tubuh. Ia berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan kecil yang terus mengganggu pikiran. Pertanyaan yang terdengar sederhana, tapi pelan-pelan menggeroboti semangatmu. Apakah semua ini ada gunanya? Kenapa aku sudah sejauh ini, tapi hasilnya belum kelihatan? Kenapa orang lain bisa sampai lebih cepat, sementara aku seperti jalan di tempat? Kamu tidak ingin membandingkan diri dengan siapapun, tapi dunia memaksamu melihat. Media sosial, cerita orang lain, keberhasilan yang dipamerkan. Semuanya membuat langkahmu terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena kamu iri, melainkan karena kamu lelah merasa tertinggal. Di saat seperti ini, pikiran mulai mencari jalan pintas. Ia mulai menawarkan kemungkinan untuk berhenti. Bukan dengan kata menyerah, tapi dengan kalimat yang terdengar bijak dan masuk akal. Mungkin ini memang bukan jalanku. Mungkin aku terlalu memaksakan diri. Atau mungkin aku seharusnya berhenti dan mencari arah lain. Kalimat-kalimat itu terdengar dewasa, tenang, logis. Padahal sesungguhnya, itu adalah kelelahan yang sedang berbicara. Karena ketika kamu lelah, otak akan mencari cara tercepat untuk mengakhiri rasa sakit. Dan berhenti seringkali terlihat seperti solusi paling sederhana. Masalahnya, kamu mulai lupa satu hal penting. Perjalanan yang berarti memang jarang memberikan kepastian di tengah jalan. Ia tidak pernah berkata, sedikit lagi kamu akan berhasil. Ia hanya terus menantangmu untuk melangkah tanpa janji.
Dan itulah yang paling melelahkan. Berjalan tanpa tahu seberapa dekat kamu dengan tujuan. Di fase ini, kamu mulai meragukan pilihan hidupmu. Keputusan-keputusan yang dulu kamu yakini, kini terasa rapuh saat diuji oleh waktu dan hasil yang belum terlihat. Kamu bertanya-tanya, kalau nanti aku sampai, apakah semua luka ini sepadan? Dan kalau aku gagal, apakah semua pengorbanan ini hanya akan menjadi penyesalan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak salah. Itu tanda bahwa kamu peduli. Tanda bahwa perjalanan ini penting bagimu. Namun bahaya muncul saat kamu membiarkan pertanyaan itu menghentikan langkahmu sebelum kamu menemukan jawabannya. Karena kebenaran seringkali baru terlihat di akhir perjalanan, bukan di tengah-tengah keraguan. Banyak orang berhenti bukan karena tidak mampu, tapi karena mereka ingin kepastian sebelum melanjutkan. Padahal, hidup tidak pernah menjaminkan kepastian. Ia hanya menawarkan kemungkinan bagi mereka yang mau bertahan. Jika hari ini kamu merasa ragu, itu bukan tanda bahwa kamu salah jalan. Itu tanda bahwa kamu sedang berada di fase yang menentukan. Fase di mana kamu harus memilih, mendengarkan suara lelah yang ingin berhenti, atau tetap melangkah meski keyakinanmu belum sepenuhnya pulih. Karena ada satu hal yang jarang disadari. Keraguan sering muncul tepat sebelum kejelasan datang. Dan rasa ingin menyerah sering hadir beberapa langkah sebelum kamu benar-benar sampai. Jadi jika malam ini kamu bertanya, apakah semua ini sia-sia? Ingatlah satu hal. Pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh mereka yang tidak berhenti di tengah jalan. Ada saat di mana kamu akhirnya berhenti. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menoleh ke belakang dan bertanya pada diri sendiri, kenapa dulu aku memulai semua ini? Bukan pertanyaan yang mudah, karena jawabannya sering tersembunyi di masa lalu yang sudah lama kamu abaikan. Di balik lelah, kecewa, dan keraguan yang menumpuk, tersimpan alasan yang dulu begitu kuat hingga membuatmu berani melangkah. Kamu ingat hari-hari awal itu, saat semangatmu masih utuh, saat kamu belum terlalu memikirkan hasil, belum terlalu takut gagal, dan belum terlalu peduli dengan penilaian orang lain. Dulu, kamu melangkah bukan karena ingin terlihat hebat, bukan juga karena ingin dipuji. Kamu melangkah karena ada sesuatu yang ingin kamu ubah. Ada luka yang tidak ingin kamu ulangi, ada kehidupan yang ingin kamu bangun, meski saat itu kamu belum tahu caranya. Alasan itu mungkin sederhana, ingin hidup lebih baik, ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu mampu, atau hanya ingin keluar dari versi hidup yang membuatmu sesak setiap hari. Namun seiring waktu, alasan itu tertutup oleh tuntutan, target, ekspektasi, perbandingan, semua itu pelan-pelan menggeser makna awal perjalananmu. Kamu mulai berjalan untuk memenuhi standar orang lain, bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan jiwamu sendiri. Dan tanpa sadar, itulah yang membuatmu semakin lelah. Di titik ini, kamu menyadari satu hal penting. Lelah bukan selalu datang karena jalan yang terlalu berat, tapi karena kamu lupa kemana arah langkahmu. Menghidupkan kembali alasan awal tidak serta-merta menghilangkan capekmu, tapi ia memberi makna pada rasa capek itu. Ia mengingatkan bahwa semua ini bukan kebetulan, bukan juga paksaan, melainkan pilihan yang dulu kamu ambil dengan penuh kesadaran. Kamu mungkin sudah berubah, impianmu mungkin tidak lagi sama persis seperti dulu, tapi benang merahnya tetap ada. Keinginan untuk hidup dengan versi diri yang lebih jujur dan bermakna. Saat kamu mengingat alasan awalmu, langkahmu mungkin masih berat, tapi kini tidak lagi kosong. Kamu mulai menerima bahwa perjalanan ini memang tidak mudah, bahwa tidak semua hari akan terasa benar, dan bahwa keraguan bukan tanda kamu salah jalan, melainkan tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Di momen ini, kamu tidak memaksa diri untuk berlari lagi. Kamu hanya berjanji pada diri sendiri untuk tidak berhenti sebelum benar-benar sampai. Karena sekarang kamu ingat, kamu tidak memulai semua ini untuk berhenti di tengah jalan. Kamu memulainya karena ada versi dirimu yang ingin diselamatkan, yang ingin diperjuangkan, dan yang pantas untuk kamu bawa sampai akhir perjalanan.
Dan meski lelah masih ada, kini ia tidak lagi menguasai arah langkahmu. Ia hanya menjadi teman seperjalanan yang mengingatkan bahwa kamu telah berjalan cukup jauh untuk tidak menyerah sekarang. Setelah mengingat alasan awal, kamu akhirnya memahami satu hal yang selama ini kamu lawan. Kamu lelah, dan itu tidak salah. Selama ini kamu terlalu keras pada diri sendiri, mengira bahwa berhenti sebentar sama dengan gagal, menganggap istirahat sebagai bentuk kemunduran, padahal tidak semua jeda berarti akhir dari perjalanan. Ada perbedaan besar antara berhenti dan menyerah. Berhenti adalah ketika kamu keluar dari jalur dan tidak ingin kembali. Sedangkan istirahat adalah saat kamu tetap di jalur, hanya memilih duduk sejenak agar napasmu kembali teratur. Dan kamu menyadari, yang kamu butuhkan selama ini bukanlah akhir, melainkan ruang untuk bernapas tanpa rasa bersalah. Di fase ini, kamu mulai memperlambat langkah, bukan karena takut melanjutkan, tapi karena kamu ingin melanjutkan dengan lebih waras. Kamu belajar mendengarkan tubuh dan pikiranmu, bukan lagi memaksanya terus berjalan sampai hancur. Istirahat bukan tanda kamu lemah. Justru itu bukti bahwa kamu cukup dewasa untuk menjaga diri sendiri agar tidak runtuh di tengah jalan. Kamu berhenti sejenak, menutup mata, menarik napas lebih dalam dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu tidak menghakimi dirimu sendiri karena merasa capek. Kamu berhenti membandingkan kecepatanmu dengan orang lain karena kamu sadar setiap orang membawa beban yang berbeda. Setiap perjalanan memiliki medan yang tidak sama, dan memaksakan diri mengikuti ritme orang lain hanya akan membuatmu semakin menjauh dari tujuanmu sendiri. Di momen istirahat ini, kamu tidak lagi menuntut diri untuk kuat sepanjang waktu. Kamu mengizinkan diri untuk rapuh tanpa merasa kalah, karena rapuh yang diterima lebih sehat daripada kuat yang dipaksakan. Dan justru di saat kamu berhenti sebentar, kamu mulai melihat segalanya dengan lebih jernih. Tujuanmu masih ada, arahmu masih sama, hanya langkahmu yang kini lebih penuh kesadaran. Kamu paham bahwa perjalanan panjang tidak dimenangkan oleh mereka yang berlari tanpa henti, melainkan oleh mereka yang tahu kapan harus berjalan dan kapan harus berhenti sejenak agar tetap bisa melanjutkan. Istirahat ini bukan akhir cerita. Ia adalah bagian dari cerita itu sendiri, bagian yang sering dilewati, padahal justru menentukan apakah seseorang mampu sampai ke akhir. Maka kali ini, kamu tidak lagi terburu-buru, kamu tidak lagi menyalahkan diri sendiri karena melambat. Kamu hanya berjanji satu hal, setelah cukup bernapas, kamu akan bangkit dan melangkah lagi. Bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun, tapi untuk menghormati perjalanan yang sudah kamu tempuh sejauh ini. Karena kamu tahu sekarang, yang membuat seseorang gagal bukanlah istirahat, melainkan menyerah tanpa pernah memberi diri sendiri kesempatan untuk pulih. Dan kamu belum menyerah. Kamu hanya sedang mengumpulkan tenaga untuk melanjutkan perjalanan sampai benar-benar sampai. Setelah kamu memberi diri sendiri waktu untuk bernapas, kamu mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kamu lihat dengan jernih. Bahwa lelah yang kamu rasakan selama ini bukan tanda kamu salah arah, melainkan tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Tidak ada pertumbuhan tanpa gesekan, tidak ada perubahan tanpa rasa tidak nyaman, dan tidak ada versi diri yang lebih kuat yang lahir dari perjalanan yang selalu mudah. Lelah ini bukan datang dari diam. Ia lahir dari usaha, dari hari-hari ketika kamu memilih tetap melangkah meski hatimu tidak selalu siap, dari keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil saat sebenarnya kamu ingin berhenti. Kamu mulai melihat ke belakang, bukan untuk menyesali apa yang sudah lewat, melainkan untuk menyadari seberapa jauh kamu telah berubah. Hal-hal yang dulu membuatmu takut, kini bisa kamu hadapi meski masih dengan gemetar. Masalah yang dulu membuatmu runtuh berhari-hari, sekarang hanya membuatmu terdiam sebentar sebelum bangkit lagi. Itu bukan kebetulan.
itu hasil dari proses panjang yang seringkali tidak kamu hargai. Kita sering meremehkan perubahan kecil, padahal pertumbuhan jarang datang dalam bentuk lonjakan besar. Ia hadir perlahan, dalam cara kamu merespons masalah dengan lebih tenang, dalam caramu tidak lagi menyalahkan diri sendiri seperti dulu, dalam keberanianmu menetap meski situasi belum ideal. Lelah yang kamu rasakan hari ini adalah harga dari versi dirimu yang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dan harga itu mahal karena hasilnya berharga. Di titik ini kamu mulai berhenti bertanya, "Kenapa aku harus mengalami semua ini?" Dan mulai bertanya, "Apa yang sedang dibentuk dalam diriku lewat semua ini?" Perubahan sudut pandang itu menggeser segalanya. Kamu tidak lagi melihat lelah sebagai musuh, melainkan sebagai tanda bahwa kamu sedang belajar, sedang beradaptasi, sedang naik level dalam hidupmu sendiri. Kamu sadar, orang yang tidak bertumbuh jarang merasa lelah dengan cara seperti ini, karena mereka memilih aman, memilih diam, memilih tidak mengambil resiko. Sedangkan kamu memilih bergerak, dan setiap gerakan, sekecil apapun, selalu menuntut energi. Sekarang kamu tidak lagi ingin menjadi versi diri yang sempurna. Kamu hanya ingin menjadi versi diri yang terus berkembang, yang mau belajar dari kegagalan, yang tidak berhenti hanya karena prosesnya melelahkan. Di fase ini, kamu mulai berdamai dengan rasa capek, bukan dengan memanjakannya, tapi dengan memahaminya. Bahwa lelah tidak meminta kamu berhenti selamanya. Ia hanya meminta kamu lebih bijak dalam melangkah, lebih jujur pada batas diri, dan lebih sabar pada proses yang belum selesai. Dan ketika kamu akhirnya berdiri lagi setelah istirahat itu, langkahmu mungkin tidak lebih cepat, tapi jauh lebih mantap. Karena sekarang kamu tahu, setiap tetes lelah yang kamu rasakan sedang membentuk fondasi untuk versi dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih siap menghadapi apapun yang menunggu di depan. Ada satu fase yang hampir selalu muncul dalam setiap perjalanan panjang. Fase paling sunyi, paling melelahkan, dan paling berbahaya. Bukan karena jalannya semakin berat, melainkan karena kamu sudah terlalu lama berjalan tanpa tahu seberapa dekat kamu dengan tujuan. Di titik ini, rasa ingin berhenti datang dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi berteriak, ia tidak mendesak, ia hanya berbisik pelan, membuatmu berpikir bahwa berhenti sekarang tidak akan terlalu disesali. Sepertinya sudah cukup. Setidaknya aku sudah mencoba. Aku capek, dan itu alasan yang masuk akal. Kalimat-kalimat itu terdengar tenang, dewasa, hampir bijak. Padahal seringkali itulah bentuk terakhir dari godaan untuk menyerah. Karena di titik ini, kamu sebenarnya sudah sangat jauh, lebih jauh dari yang kamu sadari. Hanya saja, kelelahan membuatmu kehilangan kemampuan untuk melihat sejauh apa kamu telah melangkah. Banyak orang berhenti di fase ini, bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka tidak tahu bahwa mereka sebenarnya hampir sampai. Perjalanan jarang memberi tanda. Tidak ada papan bertuliskan sedikit lagi. Tidak ada suara yang berkata, teruskan, ini sudah dekat. Yang ada hanyalah pilihan sunyi, melanjutkan atau berhenti. Dan ironisnya, semakin dekat seseorang dengan tujuannya, semakin berat tekanan yang ia rasakan. Karena di sanalah semua keraguan, ketakutan, dan kelelahan berkumpul menjadi satu. Takut gagal setelah sejauh ini. Takut kecewa jika hasilnya tidak sesuai harapan. Takut menyadari bahwa semua ini tidak seindah yang dibayangkan. Ketakutan-ketakutan itu membuat berhenti terasa lebih aman. Karena selama kamu belum sampai, kamu masih bisa membayangkan hasil yang indah. Sedangkan sampai berarti harus berhadapan dengan kenyataan. Namun justru disinilah keberanian dibutuhkan. Keberanian untuk melangkah satu langkah lagi tanpa jaminan apapun. Karena tujuan tidak pernah diberikan kepada mereka yang berhenti di ambang pintu. Ia hanya menerima mereka yang berani mengetuk sekali lagi, meski tangan mereka sudah gemetar. Jika hari ini kamu merasa berada di titik paling lelah, paling ragu, dan paling ingin berhenti, mungkin itu bukan tanda bahwa kamu harus mundur.
Mungkin itu tanda bahwa kamu sudah sangat dekat. Dekat dengan jawaban, dekat dengan hasil, atau setidaknya dekat dengan kejelasan yang tidak akan pernah kamu dapatkan jika kamu berhenti sekarang. Jangan biarkan semua pengorbananmu berakhir hanya karena kamu tidak tahu berapa langkah lagi yang tersisa. Karena seringkali, langkah yang paling berat adalah langkah terakhir sebelum kamu benar-benar sampai. Dan jika kamu mampu melewati titik ini, kamu tidak hanya akan sampai pada tujuanmu, kamu akan sampai sebagai versi dirimu yang jauh lebih kuat daripada saat pertama kali melangkah. Pada akhirnya, kamu sampai pada satu pemahaman yang sederhana, namun sering terlambat disadari. Tidak semua berhenti itu salah, dan tidak semua berhenti itu benar. Ada berhenti yang memang pantas, berhenti karena kamu sudah sampai, dan ada berhenti yang hanya lahir dari lelah yang sebenarnya masih bisa kamu rawat dan pulihkan. Perjalanan panjang ini mengajarkanmu bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang mampu bertahan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Kamu kini melihat ke belakang tanpa penyesalan yang tajam, bukan karena semuanya berjalan sempurna, melainkan karena kamu tahu kamu tidak mengkhianati proses. Setiap lelah yang pernah kamu rasakan ternyata tidak sia-sia. Ia membentuk ketahanan, ia mengajarkan batas, ia membuatmu lebih jujur pada diri sendiri. Dan ketika kamu akhirnya sampai, entah itu pada tujuan yang kamu impikan sejak awal, atau pada versi hidup yang lebih tenang dan sadar, kamu tahu satu hal dengan pasti. Kamu tidak berhenti di tengah jalan hanya karena capek. Kamu sampai karena kamu memilih bertahan, saat menyerah terasa paling masuk akal. Kamu melangkah ketika tidak ada yang menjanjikan hasil. Kamu percaya pada perjalanan, bahkan ketika keyakinanmu sempat goyah. Sampai di sini, kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Bukan pada dunia, bukan pada siapapun. Cukup pada dirimu sendiri. Dan jika suatu hari nanti kamu memang memutuskan untuk berhenti, itu bukan karena kamu kalah. Itu karena kamu sadar bahwa satu perjalanan telah selesai dan perjalanan lain mungkin siap dimulai. Karena berhenti setelah sampai bukanlah kegagalan. Ia adalah penutup yang utuh, penanda bahwa kamu telah menjalani proses dengan penuh kesadaran dan keberanian. Sekarang kamu mengerti, lelah boleh datang, ragu boleh muncul, istirahat boleh diambil. Tapi keputusan untuk berhenti tidak boleh lahir dari kelelahan semata. Biarlah berhenti menjadi pilihan yang lahir dari pencapaian, bukan pelarian. Dari kesadaran, bukan keputusasaan. Dan jika hari ini kamu masih di tengah jalan, ingatlah pesan ini. Jangan berhenti hanya karena lelah. Berhentilah jika kamu benar-benar sudah sampai. Karena perjalananmu layak mendapatkan akhir yang kamu perjuangkan dengan sepenuh hati.